saya akan memaparkan kompetensi dasar yang ada pada materi PJOK, di mana ada 20 kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi PJOK ini, di mana masing-masing semester itu memiliki 10 kompetensi dasar. Untuk semester 1, kompetensi dasar yang pertama yakni menerapkan prosedur kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruangan, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kedua, mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. 3. Menerapkan prosedur kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana, atau tradisional. Yang keempat, mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. 5. Menerapkan prosedur kombinasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. 6. Mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. 7. Menerapkan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. 8. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. 9. Memahami prosedur aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru untuk mengembangkan kebugaran jasmani. 10. Mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru untuk pengembangan kebugaran jasmani. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar pada semester 2. Yang pertama, memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat, membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Kedua, mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat, membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Ketiga, memahami penggunaan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Keempat, mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan, lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Kelima, memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu. Keenam, mempraktikkan salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu. 8. Menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. 9. Memahami bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafsa, dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Ke-10. Memaparkan bahaya merokok, minuman keras, zat-zat adiktif. Pada kompetensi dasar PJOK ini, saya mengambil kompetensi dasar yang ada pada semester 2, yakni memahami bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafsa, dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Dan yang kedua, memaparkan bahaya merokok, minuman keras, dan zat-zat adiktif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, karena kita telah berdoa, mari kita lanjut pada kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, tolong tempat duduknya dirapikan dan keluarkan alat tulisnya. Nah, anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai penjelajahan di sekitar lingkungan sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai materi budaya hidup sehat, di mana di materi ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama itu mengenal bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, mengenal bahaya minuman keras bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, mengenal bahaya nafsa bagi kesehatan tubuh. Oke, mari kita lanjut pada materinya. Nah, yang pertama anak-anak yakni bahaya merokok. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang bahaya merokok? Oke, bahaya merokok bagi kesehatan tubuh itu tidak perlu diragukan lagi, karena merokok itu merupakan kegiatan menghisap asap yang berasal dari tembakau. Nah, bahan utama untuk membuat rokok adalah tembakau yang di dalamnya ini terdapat nikotin, yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyerang selaput-selaput halus yang ada pada tubuh kita, dan juga dapat mengganggu pernapasan dan alat-alat peredaran darah. Nah, anak-anak, berbagai penyakit berbahaya ini dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Nah, anak-anak, tak hanya perokok aktif saja, rokok juga bisa menyerang siapa saja yang menghirup asapnya, yang disebut dengan perokok pasif. Maka dari itu anak-anak, jika kalian melihat orang yang sedang merokok, maka anak-anak perlu menghindari hal tersebut atau perlu menjauh dari orang tersebut, karena asap dari rokok itu bisa berdampak bagi kesehatan kalian. Nah, anak-anak, mengapa kita dianjurkan untuk menghindari merokok? Iya, betul sekali, karena di dalam rokok itu terdapat zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, diperkirakan itu di dalam sebatang rokok terdapat 7.000 bahan kimia berbahaya, dan 70 diantaranya itu yakni bahan yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker. Nah, maka dari sini kita juga bisa berpikir anak-anak bahwa di dalam rokok itu terdapat banyak sekali mudaratnya, maka kita harus menjauhinya. Nah, anak-anak, setiap rokok yang dihisap bisa meningkatkan resiko terkena berbagai macam penyakit. Nah, di Indonesia ini diperkirakan ada sekitar lebih dari 230.000 orang yang meninggal diakibatkan kebiasaan merokok setiap tahunnya. Nah, kegiatan merokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dari itu kita harus menjauhi atau meninggalkan kebiasaan merokok ini. Nah, anak-anak, salah satu bahan-bahan kimia yang berbahaya yang ada pada rokok itu sangat banyak. Tapi pada pertemuan kali ini atau pada materi ini kita membahas 3 bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita atau bagi kesehatan kita. Yang pertama itu ada nikotin, kemudian ada karbon monoksida, dan yang ketiga ada tar. Yang pertama itu ada nikotin. Nah, nikotin ini yang membuat perokok itu merasa adiksi atau merasa kecanduan. Yang kedua itu ada karbon monoksida, yakni yang menghalangi selaput oksigen itu masuk ke seluruh tubuh kita. Nah, dan yang ketiga itu ada tar. Nah, tar ini adalah zat yang mempersempit saluran udara yang ada pada paru-paru kita, atau yang ada pada bronkiolus kita. Maka dari itu biasanya para perokok itu banyak yang mengalami kanker paru-paru disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi rokok. Nah, anak-anak,
Ya, tadi kita telah mempelajari atau membahas mengenai bahaya merokok. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bahaya minuman keras. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu bahaya minuman keras? Iya, minuman keras. Nah, bahaya minuman keras bagi kesehatan tubuh itu bisa merusak hati. Nah, anak-anak, minuman keras ini adalah minuman yang banyak mengandung alkohol dengan presentasi yang sangat tinggi. Nah, alkohol ini dapat berakibat buruk bagi tubuh dan lingkungan sekitar. Nah, bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan tubuh ini sangat sering diberitakan. Nah, minuman beralkohol bisa merusak organ tubuh dan menyebabkan kecanduan. Sebuah riset menunjukkan bahwa kebiasaan meminum minuman beralkohol merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, WHO menyatakan bahwa ada lebih dari 3 juta jiwa yang meninggal setiap tahunnya diakibatkan dari minuman beralkohol atau mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, bahaya minuman keras bagi kesehatan itu sangat banyak. Nah, tetapi di sini Ibu akan membahas 4 bahaya minuman keras bagi kesehatan tubuh. Yang pertama itu melemahkan jantung. Yang kedua, menyebabkan pembengkakan otak. Yang ketiga, menyebabkan peradangan selaput lendir dan lambung. Dan yang keempat, menyebabkan penyakit hati. Tadi kita telah mempelajari mengenai bahaya merokok dan bahaya minuman keras bagi kesehatan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bahaya nafsa bagi kesehatan. Nah, anak-anak, nafsa itu merupakan obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan apabila dikonsumsi dalam jangka yang lama dan berlebihan. Nah, nafsa juga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan hati, kemudian perilaku seseorang, serta gangguan keadaan sosial seseorang. Nah, nafsa ini menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya itu gangguan jantung, gangguan pada otak, gangguan pada tulang, kemudian gangguan pada pembuluh darah, kemudian gangguan pada kulit, kemudian gangguan pada paru-paru, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan lainnya yang disebabkan oleh penggunaan atau pengonsumsian nafsa ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Nah, apakah dari materi yang Ibu sampaikan ada yang kurang dipahami? Alhamdulillah mengerti ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelas ini kan ada 25 anak. Jadi, setiap kelompok itu memiliki 5 orang anggota. Jadinya, di dalam kelas ini Ibu bagi 5 kelompok. Nah, tugasnya itu, setiap kelompok itu harus membuat gambar atau poster yang berhubungan dengan anti merokok, anti minuman keras, dan anti nafsa. Siap? Oke, kalau begitu silahkan dikerja tugasnya. Kalian harus membuat gambar itu sekreatif mungkin, karena teman-teman kalian juga yang akan menilai apakah gambar kalian itu bagus atau kreatif atau tidak. Itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai budaya hidup sehat. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita mengenai budaya hidup sehat. Yang pertama itu bahaya merokok. Nah, bahaya merokok di sini dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular, yakni penyakit jantung dan penyakit stroke. Kemudian penyakit paru-paru, kemudian masalah pada organ reproduksi. Kemudian yang kedua itu ada bahaya minuman keras. Nah, bahaya minuman keras itu bisa menyebabkan pembengkakan pada otak, peradangan pada selaput lendir, dan penyakit hati. Kemudian yang ketiga itu ada bahaya nafsa. Nah, bahaya nafsa itu bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit kulit, dan gangguan pada sistem saraf. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, teks pengetahuan, presentasi unjuk kerja, dan hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian dalam materi ini ada dua, yakni yang pertama itu ada pengamatan sikap, dan yang kedua ada penilaian keterampilan. Yang pertama adalah pengamatan sikap. Ada 6 item sikap yang akan diamati oleh guru terhadap siswanya. Yang pertama itu adalah sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Jika peserta didik sudah memiliki sikap yang baik mencakup ke-6 item tersebut, maka kita mencentang BS atau baik sekali. Tetapi jika peserta didik belum memiliki sikap yang baik, maka kita perlu mencentang PB atau perlu bimbingan. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan dalam materi ini dapat kita lihat dari tugas kelompok yang telah kita berikan, yakni mengampanyekan gerakan anti merokok, anti minuman keras, dan anti nafsa dengan membuat poster atau gambar. Jika nilai yang mereka peroleh 86 sampai dengan 100, maka nilai tersebut termaksud dalam kategori yang sangat baik. Kemudian jika mereka mendapatkan nilai 71 sampai dengan 85, maka nilai tersebut termaksud kategori baik. Selanjutnya, jika mereka mendapatkan nilai 61 sampai dengan 70, maka nilai tersebut termaksud kategori cukup. Tetapi jika peserta didik memperoleh nilai kurang dari 60, maka peserta didik tersebut perlu bimbingan.